Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Seharusnya semua loker di Indo tuh kayak gini, bukannya malah tinggi badan sama maksimal umur. Berarti untuk yang berpenampilan nggak menarik, yang pendek, nggak boleh. Apalagi kalau udah usia 26, kalian udahlah. Pergi aja kalian keluar negeri jadi babu. Di sini nggak bisa lagi, itu udah kategori tuwek di sini. Halo gengs, pernah nggak sih ngerasa capek duluan cuma gara-gara mau daftar kerja di Indonesia? Dari isi formulir panjang, upload berkas segunung, sampai harus punya pengalaman minimal 3 tahun. Padahal baru lulus kemarin sore. Kadang rasanya bukan lagi nyari kerja, tapi ikut audisi jadi superhero. Semua harus serba sempurna. Sementara di Malaysia, banyak lowongan yang prosesnya simpel, transparan, dan cepat. Nggak perlu berkas setebal skripsi cuma buat posisi staf administrasi. Nah, di sini mulai kelihatan bedanya, gengs. Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Yap, baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia. Padahal sama-sama satu brand, yaitu Mixway. Jika kita lihat lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka membuatnya dengan sangat simpel. Uniknya, di setiap lowongan kerja di Malaysia, mereka langsung mencantumkan gaji, mencantumkan jam kerja, bahkan mencantumkan jenis pekerjaan, serta lokasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Terlihat tidak ada info gaji, tidak ada info jam kerja yang dicantumkan. Bahkan posisi pekerjaan pun tidak dicantumkan. Hal inilah yang membuat banyak netizen heran. Bahkan sistem lamaran seperti ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merombak sistem persyaratan lamaran kerja yang dikatakan menyulitkan masyarakat Indonesia. Seharusnya semua loker di Indo tuh kayak gini, bukannya malah tinggi badan sama maksimal umur. Sebagai contoh, gue bakal ngasih lihat nih perbedaan lamaran di Indonesia dan juga di Malaysia. Apaan sih bedanya? Nah, di Indonesia tuh terlalu banyak persyaratan yang nggak terlalu relevan. Dari penampilan menarik, tinggi badan, ya mampu bekerja di bawah tekanan. Ini yang paling membingungkan sebenarnya. Apakah kita harus selalu ditekan di Indonesia itu? Terus juga gaji dan jam kerja nggak dicantumin. Posisi pekerjaan juga nggak dicantumin. Sekarang kita bakal lihat perbedaan lowongan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu simple, perkiraan gaji jelas, posisi pekerjaan jelas, jam kerja juga jelas. Nah, ini juga menuai pro dan kontra. Menurut informasi yang gue dapat, kenapa di Indonesia itu terlalu banyak banget persyaratan yang nggak relevan. Dan ternyata itu bisa mempermudah HR untuk mencari kandidat nggak terlalu banyak. Kalau persyaratannya sedikit, yang ngelamar itu bisa ribuan bahkan puluhan ribu orang. Nah, menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak dengan informasi tersebut? Apakah memang harus persyaratannya diperketat atau gimana? Coba deh tulis di kolom komentar. Bedanya cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka kalau buka lowongan kerja, mereka akan tulis usia maksimal. Dan usia maksimalnya itu ada yang 24, 25, 27. Aku jarang banget lihat yang nggak tulis maksimum usia. Lah, umur aku aja April besok 35. Gimana coba mau ngelamar? Kan jadi takut ya lihat ada tulisan kayak gitu requirements-nya. Nah, kalau di Malaysia itu, aku kalau lagi lihat-lihat lowongan kerjaan itu aku nggak ngeliat ada tulisan maximum age gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya iseng-iseng, coba aja buka job street, terus di settingnya itu ganti country, terus iseng-iseng aja deh lihat-lihat di requirements-nya itu. Kalau negara lain aku nggak tahu ya. Tadi kan saya lihat ada satu postingan di Facebook yang menampilkan 2 brosur pelamaran pekerjaan dengan satu company yang sama. Tapi di sini boleh kita lihat syarat-syarat yang dilampirkan di brosur penerimaan atau lowongan pekerjaan di Indonesia itu lebih nggak masuk akal gitu. Jadi saya tengok brosur lowongan pekerjaan itu ada beberapa syarat-syarat yang ditampilkan ya. Tapi company yang sama juga ketika menerima lowongan pekerjaan itu menampilkan syarat nggak terlalu banyak. Coba kita tengok dulu. Oke, ini saya tampilkan dulu kalau brosur untuk lowongan pekerjaan di Malaysia ya. Ini dari satu company, itu company-nya kalian tahu ini kayak taksi bukan sih? Oh enggak, food delivery code. Jadi dia buat situ service crew salary 1.800 sampai 2.300. 1.800 untuk part time, kalau full time itu 2.300 katanya. Terus ada EPF, ada SOCSO, ada allowance, ada performance bonus. Tidak ada persyaratan khusus yang harus berusia sekian. Udah gitu
berpenampilan begini, ya kan, minimal begitu. Apalagi tuh kalau di Indonesia kadang-kadang ditampilkan wajib muslimah gitu, istilahnya agama aja sampai dipersoalkan gitu. Nah, untuk company yang sama, tengok syarat-syarat yang ditampilkan kalau di Indonesia. Nampak tak? Dengan company yang sama juga kayaknya, ya. Jadi di syaratnya itu tengok. Pria minimal 170 cm, tinggi badan pun ada pemirsa. Wanita minimal 160, kalau macam saya ini semeter kotor, semekor nggak bisa lah. Maksimal 25 tahun. Maksimal 25 tahun. Terus yang dia mau ambil itu gimana ya? Maksimal 25 tahun. Berarti kategori 25, 26, 27 tuh udah tuek di sini, jadi nggak boleh katanya. Berpenampilan menarik, itu berpenampilan menarik. Kayak kita ini mau ini aja ya kan, menyambut tetamu dari hotel ternama. Terus berpendidikan minimal SMA sederajat, berpengalaman di bidang food and beverage katanya, domisili Dago dan sekitarnya, ramah, jujur, teliti dan mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja di bawah tekanan, ya kan. Usia yang dia minta 25 tahun. Usia 25 tahun maksimal. Orang dengan umur 25 tahun, pengalaman apa sih yang dia punya? Baru kemarin aja dia tamat SMA, udah minta berpengalaman. Masuk akal nggak? Gaji nggak ditampilkan tuh, gaji nggak dibagi tahu. Gaji nanti itu, kalau udah diterima baru dibincangkan. Orang tuh kalau ya kan ngeletak brosur lowongan pekerjaan itu yang penting tuh disenaraikan lah gajinya berapa. Ini enggak, bla 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 bla, minimal 170. Berarti untuk yang berpenampilan nggak menarik, yang pendek, nggak boleh. Apalagi kalau udah usia 26, kalian udahlah, pergi aja kalian keluar negeri jadi babu. Di sini nggak bisa lagi, itu udah kategori tuwek di sini. Ini adalah contoh loker kerja yang ada di Malaysia. Kalian bisa lihat posisinya jelas, nggak ada usia minimal, gajinya jelas, enak banget kan bacanya kan. Coba sekarang kita bandingin sama loker kerja yang ada di Indonesia. Tuh, coba lihat, apa coba berpenampilan menarik? Ada minimal tingginya coba. Lu mau nyari model apa mau nyari karyawan sih sebenarnya? Nggak jelas banget ada tinggi minimal, berpenampilan menarik. Cara nilainya tuh gimana? Standar ngukurnya tuh gimana? Berpenampilan menarik, ganteng, cantik tuh gimana? Terus mampu bekerja di bawah tekanan. Ya maksudnya gimana gitu loh? Paham gak sih? Bisa nggak sih kira-kira rekrutmen dari perusahaan di Indonesia tuh udah mulai ngurang-ngurangin hal yang kayak gitu yang nggak penting? Bisa nggak sih kita mulai fokus sama hal-hal yang objektif aja gitu? Menurut kalian gimana guys? Gua heran ya, kenapa di Indonesia itu loker ada batas umurnya ya? Emang kenapa sih kalau tua? Jelek, gaptek. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa sih orang di Indonesia yang mencetuskan loker tuh harus ada batas usianya? Kesel banget ya. Ada selebaran di Malaysia, dia buka loker itu nggak pakai batas umur juga loh. Di Malaysia loh, tendakan deket sana loh. Pantesan bentar lagi jadi negara maju. Emang kenapa sih kalau berumur sih kurang menarik loh? Yang tua yang ganteng-ganteng cantik-cantik banyak loh. Gaptek, itu mah lu aja kali. Banyak banget orang tua yang ngerti teknologi juga. Gue tuh sampai culture shock ya. Pas gue kerja di US, ada QA tester keren banget. Tapi memang brewoknya putih semua sih. Pas dia ngaku umurnya 60 tahun jadi QA tester dan bagus. Pas gue ke Jepang, ke kantor, ada bapak-bapak tua, rambutnya putih semua, keren banget. Badannya tegap, pakai coat jaket kulit yang panjang, keren dari atas ke bawah. Gue kira direktur, ternyata dia apa? Jagain data center. Server ternyata. Di sana tuh lumrah-lumrah aja, wajar-wajar aja. Apa jangan-jangan nggak mau nge-hire yang berumur tuh alasan takut bersaing aja? Takut pas dia masuk udah senior nih, keselip nih, yang tua-tua nggak mau berubah. Ayolah, zaman udah maju. Para bos-bos di luar sana, penerimaan ASN baru, para HRD, ayolah berbenah lah. Ngapain ngetapin batas usia, udah nggak zaman. Lu sendiri gimana bang? Kagak ada, gua kagak ada. Lu mau tua, lu mau muda, asal jago boleh kerja sama gua. Kalian tahu nggak kenapa lowongan kerja di Indonesia itu aneh-aneh? Harus menguasai elemen darat, api, harus bisa bawa tank, harus mengerti anu, ini, itu, dan sebagainya. Itu kan sering menjadi candaan tentang lowongan kerja di Indonesia. Kita pahami dulu ya, lowongan kerja itu seharusnya memuat yang namanya job description, yang sifatnya objektif dan jelas, serta ukuran kinerja yang jelas juga tentang kapan seseorang dikatakan berkinerja baik atau berkinerja buruk. Masalah di Indonesia ini, banyak banget perusahaan yang bahkan nggak tahu apa yang diekspektasikan dari karyawannya. Misalnya, dia hanya ingin mencari staff, tapi kerjaannya harus bisa accounting, harus bisa terima tamu, harus bisa anu, harus bisa itu. Kerjaannya jadi nggak fokus. Kenapa? Karena semuanya dicampur-campur, dan yang punya perusahaan juga nggak tahu sebenarnya apa yang diharapkan dari si karyawan itu. Ujung-ujungnya penilaian kinerja di perusahaan itu lebih banyak menggunakan like and dislike, seberapa jago dia menjilat bosnya.
bukan seberapa bagus kerjanya. Dan banyak banget atasan di luar sana, setelah gue perhatikan, nggak ngerti gimana cara menilai karyawan. Yang penting bosnya senang, penilaian kinerjanya langsung bagus. Dan ini sangat buruk bagi dunia kerja kita. Makanya kalian yang lagi cari pekerjaan, kalau job desk-nya aja udah nggak jelas, dan yang merekrut kalian bahkan nggak bisa menjelaskan kapan pekerjaan kalian dikatakan berhasil atau enggak, ini nggak usah kerja di sana deh, atau kerja sebentar aja di sana dan langsung cari tempat penggantinya. Karena kalau bos kalian aja nggak tahu mengukur kinerja kalian, bagaimana bisa dia secara objektif mengukur kinerja kalian? Nggak ada, kalian harus terus menjilat bos kalian. Gengs, di Indonesia, sebagian besar perusahaan masih punya pola pikir kalau calon karyawan harus sempurna di atas kertas dulu, baru dianggap layak. Padahal yang dibutuhkan dunia kerja itu bukan cuma nilai bagus atau sertifikat tebal, tapi attitude dan kemauan belajar. Sayangnya, sistem rekrutmen kita seringkali malah bikin orang bertalenta minder duluan. Ada yang udah niat kerja, tapi begitu lihat daftar persyaratan, usia maksimal 25 tahun, pengalaman minimal 3 tahun, bisa 5 bahasa asing, siap kerja lembur tanpa dibayar, langsung tutup laptop. Bandingin sama Malaysia, gengs. Banyak perusahaan di sana justru fokus pada kemampuan dasar dan kemauan berkembang. Proses rekrutmennya ringkas, komunikatif, dan cepat tanggap. Bahkan beberapa perusahaan kecil cukup lewat panggilan singkat dan tes ringan, nggak pakai nunggu di proses HRD sampai sebulan. Di Malaysia, lowongan bukan sekedar formalitas. Kalau cocok, langsung dipanggil. Kalau belum, dijelaskan kenapa. Simple, jujur, dan manusiawi. Masalahnya, di Indonesia banyak rekrutmen yang masih berbelit, bukan karena nggak bisa lebih cepat, tapi karena terlalu banyak prosedur yang nggak jelas fungsinya. Kadang malah lebih sibuk nyari kesalahan kandidat daripada potensi yang mereka punya. Ironis ya, gengs, di negara yang katanya butuh banyak tenaga kerja, nyari kerja malah kayak ujian sabar. Gengs, mencari kerja memang nggak mudah dimanapun, tapi sistem yang rumit dan tidak efisien itu bisa diperbaiki kalau semua pihak mau berubah. Pemerintah bisa sederhanakan aturan, perusahaan bisa lebih terbuka dan menghargai kemampuan, dan kita sebagai pencari kerja juga harus terus upgrade diri. Karena negara maju itu bukan yang punya gedung tinggi aja, tapi yang memberi kesempatan besar bagi rakyatnya untuk bekerja dengan layak dan cepat. Jadi, sebelum kita bangga bilang SDM kita unggul, yuk pastikan dulu sistemnya nggak bikin orang bertalenta justru kabur ke negeri seberang.